ruang tamu ini, di rumah ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, amin. Adapun maksud tujuan kami atau saya yaitu terkait pembahasan modul 1 sesi 4 terkait tentang pengasuhan anak. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalau kita mengerti pengertian anak itu seperti apa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak itu, pengertian anak itu di bawah umur 18 tahun itu dikatakan anak. Begitupun juga bayi yang masih dalam kandungan ibunya, itu juga disebut anak. Dalam pertemuan kali ini saya hanya fokus terkait yang kita akan bahas terkait persoalan hak-hak anak dan kekerasan atau perlakuan yang salah terhadap anak. Hak anak adalah sesuatu atau wajib dan mutlak yang harus dipenuhi seseorang yang diberi kuasa. Contoh seperti orang tua, saudara, orang tua angkat, dan sebagainya. Hak-hak anak yang harus dipenuhi itu meliputi. Saya akan tanya kepada ibu, hak-hak anak apa saja yang mutlak harus dipenuhi. Contoh saya kasih gambaran. Yang pertama itu hak bermain. Hak apa lagi, Bu? Hak pendidikan. Apa lagi, Bu? Apalagi ya, hak untuk berprestasi. Bisa masuk. Hak berkreativitas. Hak mendapatkan status kependudukan. Itu wajib itu dipenuhi kita sebagai orang tua. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu kekerasan anak itu seperti apa saja. Kekerasan anak, setiap perlakuan atau perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, baik itu fisik, psikis, sosial, dan seksual. Jenis-jenis kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak. Contoh, kayak fisik. Memukul, Pak. Masuk. Jenis-jenis kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu kekerasan dalam bentuk fisik. Yang kedua, kekerasan dalam bentuk psikis. Yang ketiga itu kekerasan dalam bentuk seksual. Deteksi yang harus kita lakukan sebagai orang tua, saudara, orang-orang terdekat, atau orang tua angkat, jika anak mengalami kekerasan tersebut. Contoh, kekerasan fisik. Ciri-cirinya itu seperti memar di badan atau tempat-tempat tertentu yang dilihat secara langsung oleh mata yang berada di badan anak. Kalau kekerasan fisik, Bu, psikis itu seperti apa, Bu? Membandingkan anak dengan orang lain. Betul. Apalagi, Bu? Lagi di bicara secara kasar. Betul, bisa masuk. Menggunakan bahasa kasar, sehingga anak mengalami kecemasan. Anaknya juga tidak bisa tidur nyenyak, menarik diri dari lingkungan, tidak mau bermain dengan anak seusianya.
anak tidak percaya diri, itu akibat kekerasan secara psikis. Kalau kekerasan secara seksual, Bu, itu seperti apa? Ciri-cirinya? Selain memperkosa itu apa ya? Memegang buah dada. Bisa masuk. Ciri-ciri kekerasan secara seksual itu bisa kita lihat mungkin dengan cara berjalan anak, kita mendapatkan bercak darah di jalan dalam anak. Itu salah satunya itu yang bisa deteksi dini yang bisa kita lakukan apabila sudah terjadi kekerasan terhadap si anak. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, saudara, orang tua angkat atau orang terdekat mencegah kekerasan pada anak. Yang pertama itu tentu kita dari lingkup keluarga, kita sebagai orang tua lebih meningkatkan lagi hubungan emosional antara kita, saya sebagai bapaknya, ibu sebagai ibunya, hubungan emosional antara anak dengan orang tua. Contoh ini, Bu, kita menjadi pendengar yang baik untuk si anak, menjadi pendengar yang baik atau meluangkan waktu mendengar si anak bercerita. Mungkin saya sebagai bapaknya, ibu sebagai ibunya, kita meluangkan waktu setengah jam, 1 jam kah, untuk mendengarkan cerita si anak tentang aktivitas si anak yang dilakukan satu hari ini. Contoh, anak menceritakan seharian anaknya ngapain, kegiatannya apa saja, teman-teman bermainnya siapa saja, apa hal-hal yang menyenangkan dalam aktivitasnya sehari-hari, ada hal-hal apa yang tidak menyenangkan. Kita sebagai orang tua harus menjadi pendengar yang baik. Bekalilah anak-anak kita dengan edukasi agama yang kuat, memberikan tolong kalau saya tidak ada di rumah, ibu yang menyampaikan kepada anak, memberikan pengertian kepada anak apa saja yang bisa dilakukan, apa-apa saja yang tidak bisa dilakukan, menjelaskan kepada anak area badan sensitif di mana area-area tersebut itu tidak bisa disentuh orang lain selain ibunya. Contoh kayak organ intim itu harus disampaikan, Bu. Dadanya, pantatnya, pahanya, dan lain-lain. Kita sebagai orang tua itu tidak boleh menganggap tabu, Bu. Kita harus menjelaskan kepada si anak. Justru kita harus mengajarkan anak kita sejak dini bahwa bagian-bagian tertentu sangat berharga dan sensitif yang tidak boleh dipegang atau disentuh oleh orang lain kecuali ibunya. Itu harus dijelaskan, Bu, kepada anak kita. Poin berikutnya itu mengajarkan kepada anak untuk berani mengatakan tidak apabila ada orang yang memegang daerah sensitifnya atau berlari ketika ada orang yang nakal untuk memegang badannya. Yang berikutnya itu kita harus mengajarkan kepada anak melihat tontonan yang baik sesuai dengan usianya. Dan apabila kejadian kekerasan tersebut itu sudah terjadi, kita sebagai orang tua, orang terdekat, saudara, orang tua angkat, itu tidak boleh panik, Bu. Langkah-langkah yang harus kita lakukan itu yang pertama. Poin pertama itu jangan panik. Yang kedua itu kita melapor ke polisi atau pihak yang berwenang. Yang kedua kita melapor ke dinas sosial setempat untuk mendapatkan dampingan atau mengkonsultasikan
apa-apa saja yang kita akan lakukan apabila kejadian tersebut itu sudah terjadi, baik itu kekerasan fisik, psikis ataupun seksual. Mungkin demikian penyampaian dari saya, Bu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri dengan ucapan ila ikhwani tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.